titik nol peradaban Kota Medan. Begitu kita mengenal lapangan Merdeka. Sejak Tanah Deli berubah menjadi wilayah perkebunan yang masyhur, embrio pembangunan Kota Medan sebagai kota indah dan modern mulai digagas. Hal ini ditandai dengan dibuatnya Esplanade atau alun-alun kota yang sekarang kita sebut sebagai lapangan Merdeka. Dari catatan sejarah, perencanaan pembangunan alun-alun kota dimulai sejak tahun 1872. Sejalan dengan kepindahan Kesultanan Delhi dan pusat administrasi berbagai perusahaan perkebunan dari Labuhan Delhi ke Kota Medan. Hingga pada tahun 1880, barulah lapangan ini digunakan. Pemerintah Hindia Belanda menamainya dengan The Esplanade. Pembangunan Kota Medan masa itu berporos pada dua wilayah, Kesultanan Delhi dengan Istana Maimun sebagai pusat budaya dan pemerintahan lokal, serta Central Square atau Esplanade sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, lapangan Merdeka dikelilingi oleh berbagai bangunan lain, seperti stasiun kereta api di sebelah timur, Gedung Jeffes Bank, Hotel De Boer, dan Balai Kota di sebelah barat, hingga kantor pos di sebelah utara. Lokasi gedung-gedung di sekeliling lapangan mencerminkan konsep kota-kota modern ala Eropa. Saat masa pendudukan Jepang tahun 1942, nama Esplanade berubah menjadi Fukuraido, artinya lapangan di tengah kota. Fungsinya tetap sama, sebagai lokasi upacara resmi pemerintahan kolonial Jepang pada masa itu. Baru ketika Indonesia merdeka, lapangan ini diganti namanya menjadi Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka berukuran 175 meter kali 275 meter atau sekitar 48.125 hektar. Saat ini di areal sisi Lapangan Merdeka terdapat berbagai bangunan. Sisi timur menjadi lapangan parkir sekaligus kios-kios eks pedagang buku titik gantung. Di sisi barat berdiri pusat kuliner Merdeka Walk, dan juga ada kantor polisi dan kantor UPT Pusat Informasi Pariwisata di sisi utara. Semuanya mengelilingi lapangan Merdeka yang semestinya menjadi ruang terbuka hijau. Bicara tentang lapangan Merdeka tentu tidak lepas dari keberadaan pohon trembesi, sejenis pohon besar dengan tajuknya yang lebar. Dalam keadaan normal, bentangan dedaunan menyerupai kanopi dengan lebar mencapai 30 meter. Konon, pohon-pohon ini sengaja didatangkan langsung oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dari tempat asalnya di Amerika Selatan. Pohon trembesi tumbuh di tiga sisi lapangan Merdeka, utara, barat, dan timur. Usianya sekitar 130 tahun dengan diameter batang berkisar 100 hingga 125 cm. Namun sayangnya sekarang kondisi pohon-pohon trembesi itu cukup memprihatinkan. Persis seperti lapangan Merdeka, terhimpit di antara banyaknya bangunan dan lantai-lantai bercor semen. Tahun 2017, sebuah pohon trembesi di sisi barat tumbang, menghantam 2 buah mobil dan 1 sepeda motor. Tumbangnya pohon trembesi bukan lantaran usia, mengingat pohon ini bisa hidup hingga 500 tahun. Tumbangnya trembesi lebih disebabkan perawatan dan faktor lingkungan yang tidak lagi memungkinkan pohon ini hidup. Para sejarawan meyakini pohon trembesi merupakan bagian yang integral dari lapangan Merdeka. Sudah seharusnya pohon-pohon ini menjadi tanaman yang dilindungi sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Cagar Budaya yang memasukkan lingkungan sebagai bagian dari desain kebudayaan manusia masa lalu. Lapangan Merdeka punya segudang cerita bersejarah, mulai dari saksi bisu tumbuhnya peradaban baru yang kita kenal dengan Kota Medan sekarang.
hingga pada tanggal 6 Oktober 1945 menjadi tempat dikumandangkannya teks proklamasi pertama kali di Sumatera Utara. Tapi itu sejarah lama. Kini lapangan Merdeka sudah jauh berubah. Setiap sisinya bertumbuh jadi pusat bisnis, lapangan parkir, kantor, hingga tempat kongkonya anak muda. Barangkali inilah makna merdeka menurut kita.